Jangan berharap pasangan lu nggak selingkuh. Kalau dia nggak selingkuh, itu namanya bonus. Oke, thank you banget nih guys. Videonya rame banget dan ini banyak yang minta untuk ada lanjutan part 2-nya. Gua mau terusin gimana caranya berstrategi untuk menghadapi perselingkuhan. Nomor satu menurut gua adalah mindset dulu. Baik lu cewek atau cowok. Kita bahas yang pacaran dulu. Jadi mindset itu satu, menurut gue, lu harus mempersiapkan diri bahwa pasangan lu itu pasti selingkuh atau punya ability untuk selingkuh. Alasan orang nggak selingkuh adalah karena nggak mampu, nggak bisa, nggak ada, adalah nggak mampu secara finansial, nggak ada waktu, nggak ada orang yang bisa diselingkuhin karena mungkin dianya kurang menarik, atau ya simply nggak ada skill-nya aja, atau juga mungkin nggak ada kesempatan. Itu alasan kenapa orang nggak selingkuh. Tapi kalau dia hebat banget, kaya banget, berkuasa banget, tajir melintir, punya triliunan nih, nggak mungkin dia nggak selingkuh. Nggak mungkin dia bisa setia. Apalagi kalau dia udah nikah sama istrinya 10-20 tahun, udah punya anak, anaknya udah gede semua, udah bosen dia. Nggak mungkin dia stay gitu aja. Pasti cari hiburan baru, mainan baru. Kalaupun dia enggak, mungkin dia nggak punya keberanian atau kesempatan atau ya takutan. Jadi, awal lu menghadapi ini adalah jangan berharap pasangan lu nggak selingkuh. Jadi mindsetnya adalah nggak selingkuh itu bonus. Bukan lu ekspektasi nggak selingkuh. Lu harus mempersiapkan diri gimana kalau dia selingkuh. Kalau dia nggak selingkuh, itu namanya bonus. Beda ya? Nah, kalau lu udah berekspektasi bahwa pasangan lu akan selingkuh, jadinya kalau itu kejadian, satu, lu nggak sakit hati, lu legowo. Menurut gua, cara lu menghandle kalau udah ketahuan selingkuh nih misalnya, ya udah lu legowo aja. It happen, udah kejadian. Misalnya kalau udah ketahuan, berarti udah kejadian, udah beng-beng sama cewek lain atau cowok lain, udah kejadian. Berarti lu legowo. Kalau pacaran kayak, ya udah, lu mau cowok lain kan, cewek lain kan, monggo. Nggak usah dipertahankan. Nah, kalau lu udah married misalnya, oke ini sedikit lebih kompleks. Karena lu udah punya anak, lu udah dikenal society, mungkin lu malu sama keluarga, jadi mungkin nggak sesimpel itu nih. Dan lu juga nggak mau kesannya kalau lu bubarin, ya malah si ani-aninya yang menang. Atau malah si brondongnya yang menang. Karena dia yang akhirnya end up sama dia. Tapi kalau lu mau menjaga supaya tetap lanjut nih, saran gua adalah justru lu act like everything is normal. Lu fokus aja pada diri lu sendiri. Makanya di waktu lu udah mulai berumur nih, fokuskan lu untuk let's say misalnya fitness atau lu mempercantik diri atau perawatan. Lu jangan marah-marah, jangan malah marah-marah, malah bentak-bentak, malah nyala-nyalain, malah blaming. Justru itu yang akan mendorong si cewek atau si cowok itu malah ke selingkuhannya. Karena alasan dia selingkuh pertama adalah karena dia bosen atau dia ngerasa in the current relationship tuh nggak happy, nggak enak, nggak cukup. Gua nggak mendapat kebebasan, pasangan gua udah dingin, udah nggak ada romantisnya lagi, udah nggak ada lucu-lucunya lagi, fisiknya udah nggak menarik lagi. Jadi memang itulah kenyataan hidupnya tapi. Kalau lu yang bagian cewek, menurut gue, lu santai aja. You just do your thing, jangan dilarang, jangan diapa, biarin aja. Lu justru memperbaiki diri lu dandan, lu nyalon, lu apa, supaya lu nggak kalah juga. You have your own life, lu menyibukkan diri, lu coba buka usaha, lu apa gitu.
Jadi justru dia yang penasaran. Karena menurut gua apa, yang selingkuh-selingkuh begini, yang gadun-gadun sama ani-ani begini, suatu saat ada kemungkinan akhirnya dia akan bosen dengan ani-aninya. Jadi menurut gua nih, antara istri dan ani-ani misalnya ya, itu tuh adu sabar, adu kuat-kuatan. Kalau si is kalau lu sebagai istri cool-cool aja, kayak act if nothing happen, justru lama-kelamaan ani-aninya yang akan restless. Soalnya si ani-ani kan masih muda, hot, dan cantik. Tapi lama-lama si ani-ani ini akan makin tua juga kan. Dia juga takut nih. Gua nggak ada kepastian sama gadun gua nih. Gua nggak dinikahin atau statusnya nggak jelas. Yang menjadi istri sah kan tetap ada. Malah jadi si ani-aninya ini yang akan lama-lama selingkuhannya ini malah yang jadi lama-lama keder sendiri. Akan terus ngerongrong si gadunnya nih. Ngerti gak? Akan terus kayak, "Mas, kapan lu mau ceraiin istri lu? Kapan begini, kapan begitu, gue minta ini, gue minta itu." Permintaannya si ani-ani makin lama makin nambah nih, secara materi, secara komitmen dari si gadun. Nah, kalau elu malah kayak, "Wah, begini begini begini," malah marah-marah, ya udah selesai, pek, putus, dia malah sama si ani-ani. Tapi kalau lu sebagai istri yang sah tetap cool-cool aja, mungkin ada kemungkinan si gadun ini malah yang kayak, "Aduh, nih ani-ani nyebelin, gue udah nggak tahan, udah deh, nih gue udah bayar, udah lu jangan kontak gue lagi." Jadi lu sebagai istri, tetap sebagai istri. Lu menang. Soal selingkuh-selingkuhan gini, mindset lu dulu dibenerin. Jangan berharap jangan menaruh kebahagiaan lu di tangan orang. Jangan berharap dia itu nggak selingkuh, karena lu bisa kecewa. Tapi kalau lu udah berekspektasi setiap orang akan selingkuh dan bisa selingkuh dan ini, itu lu akan merasa lebih damai dengan hidup lu. Lu let it go, let it be, biasa aja, tenang aja, dan everything will work out fine. Oke? Jangan kemakan ego, jangan kemakan apa, jangan kebakar emosi, jangan kebakar komporin teman-teman, karena orang juga pingin ngeliat rumah tangga orang lain itu hancur. Seru, drama, bahan omongan. So, jadi itu aja dari video gua soal yang perselingkuhan ini. Coba komen di bawah, what do you guys think? Nanti kayaknya ini topiknya seru. Gua akan lanjutin lagi. Thank you guys for watching. Semoga berguna.